Bayangkan tumpukan buku yang banyak berserakan di mana-mana, dan jika guru mau meminta mengambil suatu buku tertentu, bisakah kamu menemukannya? Nah, pasti sulit kan? Sekarang kamu bayangkan tumpukan buku yang rapi di perpustakaan sekolah. Pasti lebih mudah kan saat mencari buku yang diinginkan? Nah, makhluk bumi di bumi ini sangat banyak loh. Untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita gunakan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu seperti apa materi lengkapnya? Yuk kita belajar tentang materi klasifikasi di sini. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup antara lain, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri organ dalam bagian tubuh dalam atau anatomi. Yang terakhir, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Tahukah anak-anak siapa sih tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Beliau pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori pada saat itu. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dinamakan dengan taksonomi, dan tingkatan-tingkatan dari klasifikasi bernama takson. Selanjutnya kita bahas klasifikasi 5 kingdom, artinya pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama R.H. Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan, dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama yaitu Monera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Misalnya bakteri dan juga ganggang hijau biru. Cirinya yang pertama bersifat prokariotik atau tidak memiliki inti sel, dan yang kedua bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Kingdom yang kedua yaitu Protista. Cirinya yaitu sudah bersifat eukariotik atau mempunyai membran inti sel, dan ada yang uniseluler atau sel tunggal, dan ada juga yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Nah, untuk protista terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, protista mirip hewan, contohnya Euglena. Yang kedua, protista mirip tumbuhan, contohnya Protozoa. Dan yang ketiga, protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau yang sering kita sebut jamur. Cirinya yaitu eukariotik. Yang kedua, tubuhnya bersifat uniseluler dan multiseluler. Dan yang ketiga, heterotrof yang artinya tidak bisa membuat makanan sendiri serta mempunyai hifa. Selanjutnya yaitu Plantae atau yang berkaitan dengan tumbuhan. Cirinya yang pertama bersifat eukariotik, kemudian multiseluler. Yang ketiga, autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari Plantae adalah lumut atau Bryophyta. Lumut masuk ke dalam Talophyta karena akar, batang, dan daun tidak sejati. Akarnya berupa akar semu atau rizoid, dan reproduksinya menggunakan spora. Contoh yang kedua dari kingdom Plantae adalah paku atau Pteridophyta. Eits, ingat ya, ini bukan paku bangunan loh.
Ini nama tanaman. Untuk paku memiliki ciri yang pertama, Cormophyta, karena sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, akarnya serabut, dan yang ketiga, bereproduksi dengan spora. Yang terakhir, daunnya mudah menggulung. Selain tumbuhan lumut dan paku, pada kingdom Plantae terdapat tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pada Spermatophyta terbagi menjadi dua jenis, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan yang kedua Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaannya bisa dilihat pada tabel berikut. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan terbuka atau Gymnospermae. Angiospermae terbagi menjadi dua, yang pertama monokotil dan juga dikotil. Perbedaannya terletak pada biji, akar, batang, dan juga daun, serta bunga. Nah, sekarang kita masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu Animalia. Sesuai dengan asal namanya, yaitu animal, artinya binatang atau hewan. Nah, kelompok Animalia termasuk ke dalam kelompok binatang ya. Ciri yang pertama yaitu eukariotik, yang kedua multiseluler, yang ketiga heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Pada kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua subfilum. Yang pertama, Invertebrata atau hewan tak bertulang belakang, dan satu lagi Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan Invertebrata terdiri dari berbagai filum, antara lain Coelenterata, contohnya ubur-ubur dan juga hidra. Contoh yang kedua adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Disebut pipih karena tubuhnya pipih atau gepeng. Contohnya cacing planaria dan juga cacing pita. Selanjutnya ada Annelida atau cacing gelang, misalnya cacing tanah dan juga lintah. Selanjutnya ada moluska atau hewan bertubuh lunak, misalnya siput, cumi, kerang, gurita, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada arthropoda atau hewan berbuku-buku. Contohnya serangga, laba-laba, kepiting, kaki seribu. Dan yang terakhir yaitu kelompok Echinodermata atau hewan berkulit duri. Misalnya bintang laut, teripang, dan juga landak laut. Kemudian ada kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas. Antara lain yang pertama adalah Pisces, misalnya ikan. Yang kedua adalah amfibi, misalnya katak dan salamander. Yang ketiga, reptil, misalnya ular, komodo, buaya, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok aves, misalnya ayam, bebek, burung, atau unggas-unggas yang lain. Dan yang terakhir adalah mamalia. Contohnya ada lumba-lumba, harimau, kanguru, kucing, dan hewan-hewan menyusui lainnya. Itulah tadi materi klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.